Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terucap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah kesempatan, nikmat, karunia dan segala hal yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup ini. Kita lanjutkan kajian kita pembekalan Ramadan. Jadi tujuan puasa yang pertama apa kemarin? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan diperintahkannya seorang hamba ini, orang-orang iman, orang-orang beriman khususnya, itu adalah sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang berpuasa itu akan semakin dekat kepada Allah. Padahal sudah dekat. Allah dalam surat Al-Baqarah kan tegas mengatakan, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, apabila mereka hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan kepada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kita. Bahkan dekatnya Allah itu melebihi kedekatan urat nadi kita dengan diri kita sendiri. Jadi yang kedua, tujuan ibadah puasa itu untuk membentuk pribadi-pribadi yang senantiasa taat, patuh, dan selalu berada di jalan kebenaran. Jadi orang puasa itu dilatih. Kalau memang orang itu benar-benar puasa karena Allah, maka sekeluar dari puasa orang itu semakin taat kepada Allah, semakin patuh dengan segala ketetapan dan ketentuan Allah, semakin menyadari bahwa dirinya ini, hidupnya itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ada datang orang ke saya, dia bilang, kenapa ya kalau saya ini belum bisa ikhlas? Kadang-kadang saya kalau gagal di dalam sesuatu, apalagi sampai terasa berat, itu sering masih menyalahkan Allah. Katanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nyatanya begini, kok saya sampai segininya Allah membuat kesengsaraan dalam hidup. Saya bilang, itu karena kita tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya Allah itu telah memberikan kesempurnaan di dalam segala hal. Yang pertama, yang kurang disadari, bahwa apapun yang ada di dalam diri ini semua karena Allah. Kita ini punya jasad, Allah yang menciptakan. Ruh ini milik Allah, yang menggerakkan Allah, yang berkuasa atas diri ini juga Allah. Nah, Allah lebih tahu terhadap makhluknya, terhadap kita. Jadi jangan sampai kita ini mengatur Allah, tapi kita yang diatur oleh. Jadi ketaatan itu adalah
menjalankan segala aktivitas ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya banyak orang ibadah nggak bernilai, nun sewu, sholatnya nggak bernilai, puasanya nggak bernilai, sedekahnya nggak bernilai. Karena apa? Melaksanakannya bukan semata-mata karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu digantungkan kepada niat. Walikulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatu itu dibalas oleh Allah sebagaimana yang diniatkan. Kalau niat kita ke masjid karena kepingin ketemu teman, karena kepingin ketemu ini, karena kepingin dianggap kita ini peduli, dianggap kita ini ahli thalabul ilmi dan sebagainya, maka yang kita dapat ya sesuai niat itu. Tidak ada nilai di sisi Allah. Walikulli imri'in ma nawa. Jadi Allah itu hanya membalas setiap perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi taat itu didahului dari niat hati, melaksanakan apapun itu digantungkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi ini saya hidup ini karena menghidupkan Allah. Saya bisa begini karena saya diberi Allah. Maka saya melaksanakan ini juga karena Allah. Gitu. Makanya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka segala bentuk pergerakan hidup itu ibadah. Jenengan berpakaian juga ibadah. Kalau diniatkan sejak awal, bismillah saya berpakaian untuk menutup aurat saya, untuk menutup aib saya karena Allah, maka apapun pakaiannya, berapapun harganya akan nampak bagus, indah, cantik. Tapi kalau karena ingin dilihat orang, kadang saat lemari ganti mana, kudung sampai pengbetul ekor ganti. Nah itu kan sudah bukan karena Allah kan, karena ingin dilihat makhluk, gitu kan? Orang sedekah itu boleh disiarkan atau disirkan, diam-diam, boleh ditampakkan, asal kita sudah mampu menampakkannya itu karena 3 hal. Yang pertama, untuk memotivasi orang lain, orang yang belum mau sedekah, agar mengikuti apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita niat sedekah. Aku niat sedekah tak dudoke Pak Anak, tak dudoke buyatmu, dan buyatmu malu-malu. Ini karena saya tahu orang yang sengaja saya perlihatin ini, saya tahu orang ini pelit, bakhil. Pada orang bakhil kita tampakkan sedekah. Apalagi kalau sedekah itu mendapatkan balasan seperti yang disampaikan Allah, boleh diumumkan. Ibu tahu nggak kemarin saya itu lihat orang marah banget hidupnya, nggak pernah kenal, saya langsung pulang, ambil makanan, saya kasih duit, seneng banget dia, makan sekeluarga, seneng banget dia. 2 hari kemudian tiba-tiba saya dapat rezeki dari Allah, luar biasa nilainya. Nah itu boleh, agar orang lain termotivasi. Nah yang ketiga, menunjukkan bahwa Islam itu diajarkan untuk peduli kepada sesama, kepedulian terhadap sesama manusia. Kita tunjukkan bahwa sedekah itu nggak harus kepada orang muslim, zakat itu nggak harus dibagikan kepada orang muslim. Kita keluarkan zakat mal, ada 7 asnaf itu yang menerima. Kalau di tangga kita ada orang kafir yang miskin, boleh terima. Ada orang fakir, Buddha, boleh terima. Bahkan dahulukan nih, agar apa? Punya semangat. Islam itu bagus ya. Sedekah nggak boleh. Kalau di agama saya nggak boleh ngasih sedekah kepada agama lain.
Tapi Islam membolehkan bersedekah kepada selain Islam. Disitulah motivasi. Jadi disirkan kalau kita nggak mampu untuk menahan riak diri, ojo sampai sedekahmu kebakar karena riakmu, karena sum'amu, karena hal-hal yang bisa membatalkan nilai dan pahala Jadi puasa itu didatangkan, makanya di situ saum. Saum itu sesuatu yang tertahan untuk hal-hal yang memang harus ditahan. Kalau kita los di hari-hari yang lain, di bulan Ramadan kita menahan diri dari bicara yang tidak manfaat, dari perbuatan yang sia-sia, dari membuang waktu main HP, WhatsApp, Line, TikTok, macam-macam. Ini ditahan bagaimana agar tidak sampai mendatangkan kesia-siaan. Itu makna ketaatannya di situ. Nah, kepatuhannya apa? Kepatuhannya menjaga diri. Orang puasa itu pandangannya dijaga, ditahan. Mulutnya ditahan, perutnya ditahan. Ono dodol martabak enak siang-siang. Padahal hobinya makan. Enggak mau nahan diri. Kalau orang nggak bisa nahan beli, dia beli. Tapi karena dia patuh pada Allah, dia yakin bahwa kalau saya menahan diri tidak beli, nanti makanya setelah waktu datang buka puasa, maka nilai kepatuhan itu akan didapat. Di situ makna hadis, barang siapa yang berpuasa Ramadan semata-mata karena iman, waktisaban dan penuh kesungguhan, maka dia akan dihapus segala dosanya. Nah, itu tujuan puasa yang ketiga adalah untuk melebur, untuk menghapus dosa-dosa kita di hari-hari, di bulan-bulan sebelum Ramadan. Jadi tujuan didatangkan puasa ini, Rasulullah SAW bersabda, dari salat ke salat menghapus dosa, dari Jumat ke Jumat menghapus dosa, dari Ramadan ke Ramadan menghapus dosa. Dan puncak penghapusan dosa itu nanti di Arafah. Kalau orang sudah di Arafah, keluar dari Arafah seperti bayi yang lahir dari kandungan ibunya, nggak ada dosa sama sekali. Makanya saya bilang, orang kalau mau beribadah itu nampak dari setelahnya. Orang puasa, tujuan utamanya puasa itu untuk membentuk jiwa agar orang yang berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Neng goni di puasa atau ngamuk karena menahan, emang puasa itu batal. Lah aku ngamuk, mungkin pahala puasa itu batal. Kalau saya marah, nanti nilai puasa saya nggak ada. Ditahan. Begitu masuk sawal, waktu kabeh. Ini nggak makbur, gitu kan? Jadi mabrurnya sebuah ibadah, jangan dikira mabrur itu cuma haji. Kadang orang kan pengertian haji mabrur, sholat itu harus mabrur. Kalau puasa nggak mabrur, pasti dia nggak bisa jadi pemaaf. Ciri pertama orang bertakwa itu, ciri utama dan pertama orang bertakwa itu pemaaf. Karena orang itu benar-benar bertakwa kepada Allah, dia pasti pemaaf. Dia ada rasa dendam di hatinya. Buat didolimi kayak apa? Cara kasarnya diinjek kepalanya pun, dia tetap memaafkan. Karena itu perintah, khudil afwa. Jadilah kalian itu pemaaf. Nah, orang bertakwa itu ciri utama dan pertamanya pemaaf. Tidak pernah dendam sama siapapun. Maka kalau orang setelah keluar Ramadan kok tidak jadi pemaaf, kok masih suka dendam, suka nggak terima dengan perilakuan orang lain, bahkan yang tidak mengenal dirinya langsung,
Ada orang perbuatannya tidak menyenangkan, tapi nggak merugikan dirinya. Oh, pokoknya berarti dia ini nggak mabrur puasanya. Kalau orang yang mabrur, kalau mampu merubah, dirubah, diingatkan, Mbak, Bu, Mas, Pak, jenengan itu mau kayak gitu, jangan seperti itu. Apalagi saya lihat jenengan itu sholat ke masjid juga datang di taklim, masa ya kayak begitu? Kalau nggak mampu, dengan doa, cukup doakan, ya Allah, ampunilah si fulan, si fulana, anugerahkan rahmat, taufik, hidayah, bimbing caramu yang benar, jadikan dia hambamu yang baik, hamba yang soleh, hamba yang solehah, yang ahli takwa, ahli kebaikan. Itu selama-lama iman. Orang ingin merubah keadaan orang lain, tabiat orang lain, keburukan orang lain dengan doa, itu selama-lama iman, kecuali yang tidak nampak. Minta doa, Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Ini umum, seluruh umat Muhammad didoakan, sing ketok didoakan, dimintakan ampunan, dimintakan rahmat, dimintakan keberkahan, dimintakan kebaikan hidup, dimintakan segala kebaikan. Tapi kan gak nampak, menyeluruh. Nah yang nampak kalau memang tahu, ingatkan, jangan sampai kita timbul perasaan yang tidak baik. Di situ nggak ada nilai patuh. Patuh itu adalah orang yang senantiasa mengajak, mencegah, dan membentengi diri, keluarga maupun lingkungannya untuk tidak berbuat mungkar. Itu patuh. Jadi puasa kalau karena kepatuhannya itu, dia akan terhapus dosa-dosanya. Segala dosa apapun, kecuali dosa yang dilakukan secara terus-menerus, ya, berdekalan dengan dosa. Terus pokoknya kalau dino gak gitu, nah itu sulit. Allah gak akan mau ngampuni kecuali dia dengan benar-benar bertobat secara totalitas pada Allah, taubatan nasuha, berjanji pada Allah tidak mengulangi, baru Allah ampuni. Tapi kalau hari ini, ya Allah saya menyesal tadi malam begini, besoknya gitu lagi, ngece gitu lagi, Allah ngece. Ya. Nah yang keempat, tujuan puasa itu adalah muhasabah diri. Orang berpuasa itu diharapkan sama Rasulullah SAW itu untuk muhasabah diri terhadap apa? Terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan, baik kualitasnya, kuantitasnya, amal-amalnya, dan segala perbuatan hidupnya. Ini ngomong Ramadan. Di Ramadan orang harus banyak berbuat kebaikan. Di Ramadan orang harus banyak mencegah segala bentuk keburukan dan kemungkaran. Diam, sholat, tasbih, duduk, merenung, nginget-nginget, diiling-iling, oh ya Allah, saya kemarin begini, minta ampun sama Allah, minta ditunjukkan, muhasabah. Oh ya Allah, kelewat. Kemarin si A, si B sudah saya datangin, sudah saya WA, saya minta maaf. Tapi si ini belum. Mumpung Ramadan datangin, minta maaf. Aku pernah salah sama sampean. Saya pernah nggak sengaja mengunjing. Saya pernah nggak sengaja ngiloki. Tolong dimaafin ya. Mumpung belum habis Ramadan. Ojo njaluk sepuro, ngenteni Idul Fitri bubar Ramadan. Makanya kata Rasulullah, jangan sampai kalian nanti ketemu Ramadan sekedar lewat saja, tidak pernah merasakan apa-apa di dalam Ramadan itu, karena sekedar lewat. Ini orang jualan martabak sana, sini jualan apa ya, mau kue enak. Kalau sekedar lewat bisa ngerasain nggak? Nggak bisa kan? Sekedar melewati, nggak ada rasa, nggak ada. Gak sudah tahu apa-apa, tak kali piye mau buang nanti mau lewat.
Nah jangan sampai kita nanti menjalani puasa Ramadan keluar dari puasa takoni piye posomu wis pokoke wis tutup alhamdulillah gak diutang. Mergo wis gak main. Lagi sih gak main gak diutang mungkin ya. Aman kan? Gitu loh. Jadi yang kelima, puasa itu membentuk pribadi-pribadi orang beriman untuk lebih peduli kepada sesama, merasakan pahitnya orang yang sebelum puasa itu gak punya apa-apa, merasakan bagaimana jadi orang miskin, yang makan jarang, mungkin sehari makan 2 kali atau sekali makan. Nah kita dari pagi hari sampai terbenam matahari gak makan, padahal nanti buka mau apapun bisa. Sedangkan orang miskin nggak makannya bisa sampai besok hari. Di situ diharapkan setelah puasa itu muncul sikap kepedulian sosial yang tinggi. Nah ini kenapa kok kita sering gagal puasa kan gitu ya? Karena satu, yang pertama-tama kata Rasulullah, banyak orang yang masuk di bulan Ramadan dia tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus, karena nggak pernah senang. Ya, kegagalan pertama orang meraih keberkahan bulan suci Ramadan itu karena nggak pernah bergembira hati menyambut Ramadan. Harusnya yang dihitung, ya Allah cek suwe merah, cek ulang seminggu mana poso ini, suwe banget ya. Dan cepet tekan, kita enggak kebalik. Astagfirullah, berantem dino es. Hari ini susah kita ini. Harusnya kita bergembira hati menyambut Ramadan. Makanya apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Saban. Karena Rajab itu, kata Rasulullah, Rajab itu bulanku. Nah Saban itu bulannya Allah, sedangkan Ramadan itu bulan umatku. Sayyidina Ali bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kok Ramadan jadi bulan umatmu? Iya, karena Ramadan, di dalam Ramadan itulah tempat umatku memanen segala amal baiknya. Pahala-pahala kebaikannya itu akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin-kemarin sehari mung sedekah 20.000, sedekah 10.000 setino, tingkatkan karena dikalikan ribuan kali pahalanya. Kesempatan kita diberi Allah ribuan kali pahala dibandingkan mengerjakan di bulan yang sholat sunnah, duha. Kita biasa tiap hari duha, tapi di bulan Ramadan 1000 kali pahalanya. Kita sholat ba'diyah, qobliyah, biasa. Habis sholat melaksanakan ba'diyah, qobliyah subuh, ba'diyah isya, qobliyah isya, ba'diyah maghrib, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar. Tapi tatkala kita masuk di Ramadan, seluruh sholat ba'diyah ini nilainya ditingkatkan sampai 1000 kali pahala. Maka di situ orang yang benar-benar tahu nilai di dalam Ramadan, dia akan berusaha menjaga ibadahnya benar-benar khusyuk dan khudu karena jadi gembira. Yang ketiga, yang kedua, kenapa gagal? Kita ini banyak gagal di dalam Ramadan bertahun-tahun puasa yang ngene-ngene aja sih. Karena apa? Karena kita tidak pernah mempersiapkan diri seperti itu. Segala ibadah itu ada ilmunya. Loh saya kemarin menahan diri untuk bertanya. Sudah 10 orang sholat seperti yang saya lihat sholat seperti
Isya semalam itu, saya tanya nggak bisa nunjukin dalil. Ya, sekarang lagi musim ini, lagi musim. Orang sholat itu begini. Allahu Akbar. Ya, padahal yang diajarkan Rasulullah dari banyak hadis Allahu Akbar. Tapi sebagian saudara kita yang tanda kutip sekarang ada di lingkungan salaf, ini bikin aneh, bikin lain dari yang lain. Sholatnya begini. Allahu Akbar. Rukuk juga begitu. Allahu Akbar. Sujud juga begitu. Turun dulu dia. Setelah turun sampai di bawah baru Allahu Akbar. Benar Pak? Ya. Saya ketemu orang ini sudah 10 kali. Setelah sholat saya tanya, mohon maaf ya, saya dulu sekolah madrasah. Saya tanya, kenapa? Saya dulu sekolah di Nian 6 tahun. Belum pernah satu pun menemukan hadis seperti ini. Ini hadis dari mana? Riwayat siapa? Di kitab apa? Biar saya belajar. Biar saya nggak gagal paham. Nggak bisa nyebut. Jawabannya sama semua serentak. Ngikut ustadz saya. Oh, lek ustadzmu mlebu sumur, kowe mlebu sumur. Lek ustadzmu ngelonde, kowe ngelonde. Naudzubillah min dzalik ya. Lek kok melu ustadz ini gini, mohon maaf Pak. Kalau kajian, namanya orang ngaji di pondok dulu, pakai kitab. Itu ada. Menurut riwayat ini, itu begini. Menurut riwayat ini, begini. Menurut riwayat ini, begini. Jadi dijelasin. Lah kita boleh milih. Karena ada landasannya, ada dasar hukumnya. Dari Jabir melihat Rasulullah salat begini. Dari Abdullah bin Abbas, aku melihat salat Rasulullah begini. Ada rujukan. Mau ikutnya dari Jabir, mau ikutnya dari Abdullah bin Abbas, atau mau ikut dari Mu'adz bin Jabal, ada rujukan. Bebas. Dulu di Gontor itu ada salah satu pendiri namanya Mbah Sahar. Ini ada anak yang sudah lulus, tinggal ngambil ijazah. Dipanggil, pasti masjid, hey kamu sini, sholat. Coba kamu sholat. Sholatnya begini. Ditanya, kok takbirin ngono? Dasarnya apa? Hadis Mbah. Riwayat niki, ini dijelaskan. Ya wis. Satu lagi dipanggil. Ditanya, bisa nyampaikan hadisnya. Riwayat ini. Boleh. Pas kena yang Allahu Akbar. Ada ya? Ada ya? Ada orang salat ini. Allahu Akbar. Ditanya, loh, kok kowe takbir ngono? Lah kan kampung kula ngoten kabeh, Mbah. Ora lulus. Aja njupuk ijazah lek durung iso ndudukke hadise. Tidak boleh ditahan ijazahnya. Islam itu luas, makanya saya bilang kalau orang itu mempermasalahkan perbedaan dalam Islam itu keliru. Antar sahabat itu pun ceritanya berbeda tentang Rasulullah, gitu. Tapi berdasar. Nah kalau orang ditanya, loh kok salah sampai kayak ngono Mas? Kenapa kok takbirnya setelah sampai di tempat? Takbir itu mengawali, takbir itu tanda bergeraknya dari berdiri ke rukuk, dari rukuk ke sujud. Itu dimulai takbir Allahu Akbar. Ini diam, mudunsin dirosol baru lek Allahu Akbar. Ditanya, nggak bisa jawab. Ikut ustaz saya, semua itu. Bahkan ada yang ngayal di masjid PLN, ngayal. Nah ini jangan sampai kita seperti itu. Poso, menjalani tidak makan tidak minum.
terus buka, mangan. Bukan tidak boleh makan. Boleh, tapi jangan sampai berlebihan di dalam makan dan minum, walaupun sudah dibolehkan. Lepas setelah sholat maghrib itu bebas. Nah, contoh ada orang wis adzan subuh cik ngombe, cik makan. Ada orang ribut. Saya bilang ada. Itu perbedaan dari masing-masing madzhab. Syafi'i itu lagi kalau sholat imsak itu mana? Setelah itu batal. Tapi Maliki membolehkan. Sudah adzan subuh, kamu makan minum boleh. Tapi lagi jalani sholat subuh berhenti makan minum. Gitu. Tapi Ja'fari mengatakan, sejenenge poso itu sejak dari surup terbitnya matahari sampai tenggelam. Mau ikut mana? Silakan. Kalau saya lebih ikut Ja'fari, karena kalau dari sisi Quran, Quran itu mengisyaratkan dari benang putih ke benang merah. Benang putih itu tanda meledaknya sengenge. Sengenge meledak pagi itu kan putih kan? Putih. Waktu tenggelam apa warnanya? Merah. Saya cenderung ikut itu. Saya berpuasa sejak terbitnya matahari awal itu. Waktu surup, waktu berakhirnya sholat subuh. Jadi kalau ingin puasanya baik, maka ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau sudah waktu masuk waktu buka, jangan tergesa-gesa makan. Minum air putih, tapi dikumur sedikitnya sekali, buang, baru minum. Kalau bisa 3 kali lebih bagus, semakin bersih mulutnya. Baru minum. Ambil kurma. Gak ada kurma, makanan yang manis. Cukup. Stop situ. Biarkan yang di sini bekerja dulu. Kenapa? Puasa itu membuat orang sehat. Pada saat makanan pertama masuk, dia dicerna. Coba ibu googling tentang pencernaan. Pasti gak akan mau makan banyak-banyak waktu buka. Dia mencerna yang awal itu untuk mengalami proses bekerjanya. Saat makannya banyak, semakin sehat. Tapi habis diistirahatkan, perut ini istirahat dari pagi sampai sore, langsung dibeki. Ini loh, harusnya begini kerjanya. Ini begini, megah-megah. Makanya kalau banyak tidurnya gampang kan? Waktu terawih ngantuk kan? Sudah, ambil waktu yang terbaik itu. Duduk, punya masalah apa? Yang bisa membuat masalah siapa? Yang menciptakan masalah siapa? Allah. Yang bisa menyelesaikan siapa? Allah. Duduk maghrib, zikir. Subhanaka Allahumma firli wa bihamdika Allahumma firli innaka antat tawwabur rahim. Terus diulang-ulang. Subhanaka Allahumma firli wa bihamdika Allahumma firli innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka ini untuk dapat 10 kali itu minta permasalahannya diselesaikan. Terus ulangi lagi. Kedekatannya di situ. Makanya tujuan puasa itu untuk membuat kedekatan manusia kepada Allah. Asal mau menggunakan waktu-waktu istajabah itu, waktu-waktu terbaiknya untuk benar-benar berdekatan dengan Allah. Coba nanti ibu bapak praktekkan mulai puasa Ramadan ini. Nanti nikmatnya luar biasa. Akan terasa yang biasanya sering cekot-cekot hilang cekot-cekot. Yang biasanya sering kaku-kaku, insya Allah kaku-kakunya hilang. Yang biasanya melihat itu agak kabur-kabur, insya Allah hilang. Pola makannya diatur dan usahakan nggak usah sahur.
Maksudnya nggak usah makan di sahur itu. Sahur itu cukup makan roti 1 biji. Saya nggak makan nasi Pak, cuma makan roti saya. Roti tar punten tar. Sahur itu seperlunya. Sahur itu sunnah yang diambil keberkah, bukan maraknya, bukan kekenyangnya Pak, tapi keberkah. Makan sahurlah kamu karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi karena kita niatnya mencari keberkahan, walaupun cuma 3 biji kurma, insya Allah tidak akan lapar kita sampai maghrib. Tapi kalau udah, waduh, gak mangan, gak kuat nih, awan munting ini, akhirnya tambah banyak, siangnya tambah munting, karena nggak ada keberkahan. Terus di otaknya yang ada buka apa? Dirancang pokoknya, balas dendam. Ini, mikir itu, mikir buka apa? Engkau buka mangan apa? Itu sudah membatalkan pahala. Tapi kalau ibu-ibu berniat untuk keluarganya nggak ada, dapatnya pahala. Bukan membatalkan dari pahala. Wah, tak senang sama bojoku, tak senang sama anakku, tak gawe kolok sing enak, tak gawe kotan sing enak, tak gawe sayur yang enak. Pokoknya juga makan yang enak, niat untuk menyenangkan orang yang berpuasa di dalam rumahnya. Pahalanya gede. Makanya dibolehkan orang puasa itu nyicipin. Boleh ya? Boleh. Orang perempuan itu tak kala masak mencicipi makanan di bulan Ramadan nggak batal. Karena jangan sampai masakannya itu tidak menyenangkan yang dikasih makan. Engkau gak dicicipi asal pasinan. Ya? Kecutan malah ada kepikiran. Boleh. Ya kalau tak sadar itu makan namanya Bu, bukan ngincipi. Ngincipi itu cuma merasakan. Kasinan apa orang kasinan? Iya, gitu. Jadi diincip itu kan nggak dimasukkan loh. Yang merasakan kan lidah kita gitu. Jadi boleh mencicipi makanan itu boleh. Kalau makan itu masuk, Bu. Makan itu dimasukkan. Kalau mencicipinya di sini habis itu dibuang. Dibolehkan karena perempuan itu kalau dia berbuat begitu maka dia akan dapat pahala yang banyak. Baik ya, kita lanjutkan sekarang keutamaan puasa ya. Jadi kalau tadi tujuan Allah mendatangkan bulan Ramadan, tujuan puasa itu untuk yang tadi sudah saya jelaskan. Sekarang keutamaan puasa, seutama-utama puasa yang pertama ya. Keutamaan puasa yang pertama itu sebagaimana disampaikan Allah di Quran, la'allakum tattaqun, untuk menjadikan orang itu menjadi pribadi yang bertakwa. Itu keutamaan puasa. Jadi utamanya puasa itu tidak lain tidak bukan agar manusia ini benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Loh, saya jelaskan kemarin. Kalau umat Muhammad ini semua bertakwa dengan benar-benar takwa, Allah tuh mengharapkan kita ini jadi pemenang, mengalahkan orang-orang kafir dalam segala hal. Karena orang takwa itu yang dijamin segala-galanya oleh Allah. Contoh sekarang ini, madrasah mau dihapus, mau kiai bidek kabeh. Lagi berarti kiai ini gak bertakwa ini. Madrasah itu ada sebelum SDN ada. Sekolah pertama di Indonesia ini bukan SD, bukan SDN, bukan SMP, bukan SMA. Pertama-tama yang ada sekolah itu pesantren, diniyah, madrasah. Iya Pak, benar? Makanya Gontor itu sampai sekarang nggak berubah, KMI namanya, nggak ada SMP SMA. Masuk Gontor kelas 1 KMI sampai kelas 6 KMI. Kuliahatul Mu'allimin Islamiyah. Itu madrasah.
Lah kok sekarang yang cikal bakal pendidikan mau dihilangkan, mau nggak diadakan madrasah? Ini kiai se-Indonesia beda kabeh. Dia ada yang berkomentar hari ini. Ulama aman itu. Karena orang bertakwa itu berani bicara kebenaran. Orang bertakwa itu kalau kebenaran dia bela sampai mati, kalau kebatilan dia lawan sampai mati juga. Gitu loh. Itu ciri orang bertakwa. Maka yang paling utama membentuk pribadi yang bertakwa. Karena apa? Nek wong iki takwa kabeh, wah aman. Maling ra enak. Tidak ada. Pencuri tidak, perampok tidak, koruptor enak. Bayangkan kan, yang korupsi tingkat tinggi, miliaran bahkan ratusan, itu ya poso loh Bu. Bahkan sudah haji, ya. Kenapa? Poso ini sekedar puasa. Jadi keluar dari puasa tidak menjadi pribadi yang bertakwa. Yang kedua, puasa yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan, ya, itu mampu meningkatkan kemuliaan diri. Jadi orang yang puasa itu semakin dia baik puasanya, semakin diangkat kemuliaan dirinya. Ditampakkan pamor dirinya itu semakin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kerennya itu kalau perempuan inner beauty. Orang usah nenggoni salon kecantikan. Tidak perlu kena tasa. Ibu-ibu kalau puasa benar-benar puasa, diisi hari-harinya dengan ibadah karena Allah, muncul inner beauty. Akan nampak menarik, mempesona, memikat. Walaupun secara harfiah nggak cantik, nggak ganteng. Seperti saya orang kalau lihat dari jauh kayak Thomas Jorgi kadang-kadang. Ya. Jadi muncul inner beauty. Itu karena Allah. Siapa yang berpuasa karena Allah, ikhlas, Allah angkat kemuliaan dirinya. Allah keluarkan power baik. Jadi Allah tutup keburukannya, Allah tampakkan kebaikan. Dengan percaya nggak percaya silakan. Kadang-kadang kita lihat ibu-ibu, lihat laki-laki gak ganteng-ganteng amat, tapi mempesona. Ada ya? Menarik, ngangeni. Muka-muka itu kayak saya gitu ya. Maka film dia siapa wae. Ada sebaliknya, tanya bapak-bapak. Ada perempuan gak cantik-cantik amat, biasa, tapi menarik banget. Dari sisi kepribadiannya, ucapannya, perilakunya, orang bikin kangen sama dia. Itulah namanya inner beauty. Jadi pamor dirinya dikeluarkan oleh Allah lewat puasa itu. Semakin benar, semakin baik puasanya, semakin akan tampak auranya. Terus gak perlu natasa lari. Sekarang coba yang datang ke natasa sampai hari larang, dia jilbab-jilbaban sampai. Karena nggak percaya di diri. Coba kalau istri saya mau nurut saya, orang usah natasa, poso wae, Daud, sedino poso sedino ora, wayu, glowing, lo tenang, kinclong. Saya ini sering ditanya, orang umur 58 kok masih gesit. Kok masih mampu nyetir sendiri Surabaya, Jember, PP? Kok saya lihat Ustadz ini luar biasa. Apa rahasianya Ustadz? Jamunya apa? Zikir. Sejak saya muda sampai hari ini, boleh ditanya orang yang berkumpul dengan saya selalu menjaga subuh sampai isra. Dari muda, gak pernah kecuali ke susu. Memang ke susu enak gitu ya. Kayak tadi saya sholat di Asegaf, setelah zikir sebagian saya pulang karena ke Jogja pagi-pagi. Itu baru. Tapi selama tidak ada kepentingan apapun, saya jaga untuk
Zikir sampai Isra. Di situ kekuatan. Kekuatan itu dihimpun oleh Allah lewat zikir. Kedua, saya menjaga baca Quran setiap pagi dan sore. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran wa huwa shifaa'un wa rahmah. Tidaklah aku keluarkan dari dalam Al-Quran itu kecuali sesuatu yang menjadi sifat. Surat Al-Isra. Sifat itu maknanya penawar. Bisa bermakna obat, penawar racun, penawar kebodohan, penawar kemalasan, penawar apapun. Warahmah, dan akan mendatangkan kasih. Kasih siapa? Allah. Kalau kita disayangi Allah, pasti kita disayangi makhluk. Siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, cintanya teman-teman yang Allah melebihi semua yang ada, maka Allah akan buat dia dicintai oleh makhluk. Siapa yang takutnya kepada Allah totalitas, tidak ada ditakuti kecuali Allah, hanya takutnya kepada Allah, maka Allah akan buat dia ditakuti oleh seluruh makhluk. Coba kiai-kiai dulu tok-tok kan. Ono pemain kiai dulu. Karena kiainya benar-benar takut pada saya ini kiainya takut be amplop. Nanti amplopnya gak gede, gak tebel. Ya, proyekan apa? Karena kalau nggak naik apa itu bukan kiai ya. Gak namanya kiai harus alpat. Baik, keutamaan yang ketiga, orang berpuasa itu mendapat keutamaan apa? Melimpah ruahnya pahala. Ucapan kita itu tasbih. Bu, jangan lupa ya Bu, sholat duhanya eman di Ramadan. Itu jadi tasbih nilainya. Bukan bernilai perbuatan baik lagi, tapi dinilai tasbih oleh Allah. Ya, aku sudah baca Quran ya. Tadi saya dengar belum baca loh Bu. Itu tasbih. Iya tasbih. Ayatmu nanti di masjid, di sekolah jangan lupa loh. Jangan lupa Tuhannya Pak Anam. Bu ini saya mengingat tasbih. Tak kala ada orang bicara apa? Ramadan Bu, eman poso nih tasbih. Makanya di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah keluar nasihat, banyak mengingatkan, banyak saling menunjukkan kepada. Karena setiap ucapan kita yang baik itu dinilai tasbih. Ayam. Dan setiap tasbih yang terucap dari mulut seorang hamba itu menggugurkan dosa. Setiap tasbih menggugurkan. Maka pahala di bulan Ramadan itu melimpah ruah. Makanya jangan kaget Bu, kalau Ramadan banyak orang berlomba sodako. Sing biasa gak tau sodako ya tuh sodako apa-apa. Makanya kalau kita Ramadan di Mekah Madinah itu enak banget Pak. Tenang, saya Ramadan di sana itu kurma itu nggak beli Bu. Untuk oleh-oleh pulang itu nggak beli Bu. Dapat pembagian di jalan itu. Mau milih makan di masjid kalau mau milih makan apa bebas milih. Di jalan itu wah dibagi apa aja. Karena apa? Nilainya itu berlipat ganda. Pahala di los Allah. Kan pahala dibuka lebar-lebar. Maka di saat masuk Ramadan bergembiralah hati dan bersemangatlah untuk melakukan kebaikan ya. Yang keempat, puasa itu adalah perisai benteng. Tidaklah benteng yang kokoh itu mampu ditembus apapun kecuali benteng Ramadan, benteng saum, benteng puasa. Sampai dilihat yang benteng yang kokoh seperti benteng Pandebuk, kan kokoh itu kan, bersembunyi situ setan Jezebel. Tapi terkala diri ini dibentengi dengan puasa, dengan saum, setannya rawani melebu. Kecuali kosongnya cuma puasa mulut, puasa perut.
munggah mangan orang setan ini malah seneng menari nari. Tapi kalau kita benar-benar puasa hati, puasa pikiran, kita jaga semua hal yang buruk kita hilangkan. Pokoknya diajak pikiran ini ngajak hati, ayo pesen api-api wae. Iki Ramadan. Disitulah perisai. Setan ini lari kata Rasulullah. Tatkala ada orang yang berpuasa dengan hatinya, dengan pikirannya, karena Allah ikhlas, larinya itu enggak ukur-ukur, sampai enggak terlihat jauhnya. Ini benteng. Jadi jadikan puasa kita sebagai benteng kita, agar ke depan keburukan-keburukan apapun, setan jenis apapun tidak masuk kepada diri kita, enggak mampu mempengaruhi diri. Kemudian yang kelima, keutamaan puasa itu, makanya jangan sering-sering sikat gigi. Apa enggak boleh Pak kalau saya sikat gigi? Boleh. Boleh. Pakai pasta gigi boleh, makruh hukumnya. Tidak diharamkan, yang penting tidak ditelan. Kayak zaman saya kecil dulu wudhu itu suwe-suwe, jadi melebu dikit-dikit. Gak apa-apa. Siap-siap sikat gigi, pakai pasta gigi boleh, makruh. Tetapi orang yang tidak sikat gigi, orang yang sengaja hanya sikat gigi setelah sahur itu, maka bau mulutnya itu di hadapan Allah lebih wangi daripada kasturi. Bau mulut orang berpuasa itu lebih utama, lebih baik di sisi Allah dibanding bau wangi minyak kasturi. Ini yang luar biasa dalam puasa. Keutamanya sampai bau mulutnya jadi milen. Aku neng kantor customer service ngadepi wong akeh. Mosok aku bau mulut gak enak. Sikat gigi gak apa-apa, tapi tidak sikat gigi. Insya Allah kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, gak akan buruk. Rasulullah yang bersabda, apabila kau menjumpai seseorang yang keluar dari mulut itu bau yang tidak sedap, sungguh itu gambaran hati yang kotor. Kullu ala insanu mudghatan. Terhadap diri setiap manusia itu ada segumpal daging. Fa idza salihat jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya, akan baik seluruh kehidupannya. Fa idza fasadat jasadu. Kalau segumpal daging itu rusak, buruk, maka perbuatannya akan buruk. Tubuhnya pun buruk, keringatnya bau, mulutnya bau. Apa itu segumpal daging itu? Oh, hati. Jadi kalau hati, makanya kalau nyanyinya Hakim saya setuju. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Dari sini. Semakin baik hati seseorang akan semakin baik segalanya, semakin sehat. Ya. Jadi tidak akan pernah keluar bau yang tidak sedap selama hati itu bersih, hati itu baik. Jadi tahu ini orang puasa itu bau mulutnya itu diibaratkan kayak gas. Yang keenam, keutamaan puasa itu apa? Ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur. Ada dua tempat dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa, di waktu buka dan di waktu sahur. Dan ini tidak pernah didapatkan di bulan Ramadan, di selain Ramadan. Jangan puasa Senin Kemis, jangan puasa Daud, ya puasa apapun, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan buka dan sahur seperti saat Ramadan. Karena apa? Poso Senin Kemis sama belum karuan kabeh poso. Kadang mau bapak edok, kadang mau ibu edok, kadang mau bapak ibu ya kayak orang. Tapi kalau Ramadan, sak kampung poso, jadi bisa merasakan secara bersama.
apa? Yang ketujuh, hanya orang yang berpuasa yang dibolehkan masuk ar-royan. Ini keistimewaan. Jadi orang yang benar-benar puasa Ramadan karena waktu sabar, karena kesungguhan hati, karena benar-benar puasa itu karena Allah, ingin mencari ridhonya Allah, ingin mendapatkan maghfirahnya Allah, ingin meraih rahmatnya Allah, orang ini dibolehkan khusus masuk ar-royan. Jadi pintu surga itu yang namanya ar-royan itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali orang yang benar-benar puasa Ramadan karena istimewa. Jadi hanya orang yang berhasil menjadi pemenang di bulan Ramadan itu yang boleh memasuki ar-royan. Kemudian yang ke berapa? Ke-8. Allah membagi 3 waktu di Ramadan. Yang pertama itu 10 hari pertama itu Allah turunkan rahmat. Jadi orang yang berpuasa di 10 hari pertama benar-benar puasanya sukses, Allah turunkan rahmat. Dipayungi kasih sayang. 10 hari kedua, kalau kita benar-benar tetap puasa karena Allah, karena ketaatan, karena kepatuhan, karena hanya ingin meraih ridhonya Allah, maka Allah turunkan maghfirah, pengampunan atas segala dosa, dihapus. Disitulah malam Lailatul Qadar mulai kita cari 10 hari terakhir. Makanya Rasulullah 9 tahun. Ya Rasulullah itu sejak diperintah puasa sampai wafat cuma 9 kali puasa. Tidak pernah tidak iktikaf di 10 hari terakhir. Karena apa? Sungguh Lailatul Qadar itu adanya cuma di 10 hari terakhir. Maka dia beriktikaf menunggu. Nah, siapa yang berhasil masuk di 10 hari terakhir, itulah yang dinamakan orang akan mendapatkan piagam. Piagamnya namanya Itqun minan nar. Itqun minan nar, terbebas, dibebaskan dari api neraka. Jadi kalau kita benar-benar mulai dari pertama sukses, dapat rahmat, kedua dapat maghfirah, dan ketiga kita pegang tiket pasti masuk surga karena sudah dapat yang namanya surat pembebasan Itqun, pembebasan dari api. Dan yang ke-9, apabila orang yang berpuasa itu membaca Al-Quran di setiap saat puasa, saat mulai puasa, pagi, di begitu awal puasa baca Quran, mungkin seberapa juz, mungkin setengah juz, yang wis lancar boleh 1 juz. Maka setiap huruf Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kehidupan diri, baik di dunia maupun di akhirat, mendatangkan syafaat. Di dunia pun didatangkan syafaat dari baca Al-Quran, dan dia mendapatkan 2 pahala, pahala membaca Quran dan pahala yang tadinya 1 huruf itu pahalanya 10, ya, 1 huruf dapat 10 kali. Di bulan Ramadan 1 huruf nilainya 10.000 kali. Bayangkan, Yasin itu dihitung berapa huruf? Banyak banget. Tidak gitu. 1 huruf 10.000 kali. Jadi, dan amalan antara puasa dan baca Quran itu disatukan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Ibu tahu? Siapa yang dalam puasa itu membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran dan puasanya itu disatukan oleh Allah
menjadi satuan berkah yang tidak akan didapat selain orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Jadi keberkahan yang utuh yang tidak pernah didapat oleh siapapun. Jadi makanya mulai puasa baca Quran. Nah, yang terakhir keutamaan puasa yang benar-benar poso. Makanya saya bilang ya benar-benar poso karena Allah. Keluar puasa kita ini enak kabeh iki. Orang yang marah, orang yang susah. Gak ada yang gampang marah, gak ada yang gampang emosi, gak ada yang mudah tersungging. Gak ada yang mudah ini mudah itu. Kenapa? Karena doa orang yang berpuasa, yang benar-benar puasa karena Allah, tidak ada satupun yang tertolak. Tidak ada satupun. Makanya kenapa tertolak? Karena menyia-nyiakan waktu yang seharusnya diutamakan, seperti waktu maghrib isya, waktu malam jam 2 sampai menjelang salat 2 rakaat. Assalamualaikum. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. 41 kali minta, ya Allah, saya pendosa, hapus dosa saya. Ya Allah, banyak kesalahan saya, hapus kesalahan saya. Ya Allah, saya ini miskin, saya ingin kaya, saya ingin pergi haji, saya ingin menyempurnakan Islam saya. Ya Allah, jangan kau biarkan saya hidup dalam kemiskinan, dan jangan kau biarkan saya mati dalam keadaan tidak Islam. Cukupi saya, beri saya berkah hidup, limpah rezeki, keluar Ramadan pergi haji plus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janjinya hanya kepada orang kita di kelompok rezeki. Jadi seluruh doa orang yang puasa karena Allah tidak ada yang terijabah. Semuanya diijabah. Enggak ada yang menghalangi. Kecuali poso-posoan. Ya, makanya gunakan waktu-waktu yang mustajabah ini di bulan Ramadan besok untuk benar-benar meraih kemuliaan Ramadan. Ya, ini ke-10 keutamaan. Silakan bertanya karena mohon maaf saya nggak bisa sampai Jumat. Besok saya maksimalkan, saya usahakan saya sholat asar di sini karena ternyata Jumat itu saya sudah ada janji di Semarang. Karena kan memang kemarin rencana kita mulai Senin ya, mulai Senin karena saya terhalang di Jember belum selesai urusan. Insya Allah saya besok akan sholat asar di sini. Kita maksimalkan di situ, gunakan sebaik-baiknya ibu bapak untuk banyak bertanya tentang seputar Ramadan agar nanti masuk Ramadan hari Minggu ya. Insya Allah kalau feeling saya Bu, Pak, feeling saya Minggu ya. Kalau saya selalu ikut pemerintah Pak. Untuk Ramadan Idul Fitri saya nggak ikut NU, nggak ikut Muhammadiyah, nggak kalau sama-sama malah pemerintah. Mergo apa? Dulu bapak saya itu, abi saya itu pengurus Muhammadiyah di Jawa Timur, nggak pernah ikut Muhammadiyah. Pemerintah itu alatnya lebih canggih dan pantau hilal itu bukan cuma 1-2 titik, hampir seluruh titik di Indonesia ini dipantau. Kok gue melu liane, melu pemerintah. Sampai hari ini saya kalau puasa, mengawali puasa, mengakhiri puasa, ikut pemerintah. Dan feeling saya pemerintah pasti Minggu. Kenapa? Saya juga melihat pergerakan matahari. Karena saya lihat pergerakan matahari ini masih nanti di bawah ufuk di hari Sabtu. Jadi kalau di bawah ufuk itu pasti nanti istimewa. Jadi gini, puasa itu sebenarnya puasa itu bulan Ramadan itu harusnya 29 harusnya yang umum. Kalau ketemu 30 itu biasanya siklusnya 10 tahun sekali, 15 tahun sekali baru ketemu 30-an. Tapi kalau sudah datang musim-musim seperti ini,
kadang tidak terlihat hilal, maka harus diistimalkan, digenapkan menjadi 30 hari. Ada bonus. Loh, kok gitu? Iya. Rasulullah SAW itu dalam hadis sahih pernah Mu'adz bin Jabal diutus ke Mesir di bulan Ramadan. Pulangnya ditanya oleh Rasulullah, "Hei Mu'adz, kemarin kamu hari raya hari apa?" "Hari Rabu ya Rasulullah." "Hari Rabu?" "Saya hari Selasa di sini." "Kenapa?" "Karena yang di sana tidak mampu melihat hilal, akhirnya diistimalkan." Jadi jangan kepo dengan perbedaan itu, jangan kepo. Zaman Rasulullah sudah ada. Rasulullah SAW itu pernah saat Abu Bakar As-Siddiq pergi haji, wukuf, ditanya, "Hei Abu Bakar, kamu kemarin wukuf hari apa?" "Hari Jumat ya Rasulullah. Saya di sini puasa Arafah hari Kamis." Mendahului, padahal Mekah Madinah cuma berjarak di Jakarta. Tapi karena tidak bisa melihat hilal, maka disempurnakan, gitu. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan.